Pernah nggak sih kalian lihat data, misalnya harga saham atau penjualan harian, terus kepikiran, kok kayaknya data hari ini tuh ada hubungannya ya sama data kemarin? Seolah-olah data itu punya ingatan gitu. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia di balik memori data ini, membedah konsep inti dari fungsi autokorelasi yang jadi dasar di analisis runtun waktu. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Waktu kita lihat grafik data yang naik turun, itu gimana sih sebenarnya nilai hari ini nyambung ke nilai kemarin atau bahkan minggu lalu? Gimana caranya kita ngukur seberapa kuat ingatan dalam angka-angka ini? Ini dia ide kuncinya. Data runtun waktu itu punya memori. Angka-angka yang kalian lihat itu bukan cuma kumpulan acak loh. Setiap titik itu bagian dari sebuah cerita yang nyambung banget sama apa yang terjadi sebelumnya. Nah, buat bener-bener ngerti cerita yang disampaikan data ini, kita tuh butuh alat khusus. Alat yang bisa ngukur seberapa kuat sih hubungan antar bab dalam cerita itu. Yuk kita lihat alat pertama kita. Alat pertama yang bakal kita bedah ini dirancang persis buat ngukur kekuatan gema di dalam data. Jadi, seberapa lama sih pengaruh dari kejadian di masa lalu itu masih kerasa sampai sekarang? Alat ini namanya fungsi autokorelasi, atau biar gampang kita sebut aja FAK. Sederhananya gini, FAK itu ngasih tahu kita seberapa mirip sih data hari ini sama data kemarin, sama data 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dan seterusnya. Ini tuh kayak cara data ngacak ke masa lalunya sendiri. Analogi ini penting banget. Fungsi autokorelasi atau FAK itu menangkap semua gema sekaligus. Jadi bukan cuma hubungan langsung antara hari ini dan 3 hari lalu, tapi juga semua efek berantainya yang terjadi di antara itu. Ini gambaran besarnya, gambaran totalnya. Nah, ini dia visualnya. Coba perhatiin deh batang-batang vertikal yang kalian lihat di plot FAK ini. Tiap batang itu nunjukin kekuatan korelasi total di jeda waktu yang beda-beda. Makin tinggi batangnya, berarti makin kuat memori atau gema dari masa lalu di titik itu. Tapi, disinilah ceritanya jadi sedikit rumit. Apa bener ngukur gema total ini selalu ngasih kita gambaran paling jelas? Atau jangan-jangan malah bisa bikin kita salah paham sama apa yang sebenarnya terjadi? Coba deh bayangin, korelasi yang kelihatannya kuat di 2 hari lalu mungkin sebenarnya cuma efek sisa dari korelasi yang kuat banget dari kemarin. Jadi pengaruh kemarin itu mantul ke hari sebelumnya. Kalau kita nggak hati-hati, ini bisa ngasih sinyal yang salah tentang hubungan yang sebenarnya. Nah, slide ini ngejelasin masalahnya dengan pas banget. Di sebelah kiri, dengan fact, kita dengerin semua suara barengan, termasuk gema yang mantul dari titik-titik di tengah jalan. Tapi yang kita butuhin itu cara buat ngelakuin yang di sebelah kanan, misahin suara aslinya dan ngukur hubungannya secara langsung. Kita perlu nyaring noise atau gangguannya. Untungnya ada alat yang lebih canggih yang emang dirancang buat melakukan penyaringan ini. Disinilah kita kenalan sama jagoan kedua kita, autokorelasi parsial. Fungsi autokorelasi parsial, atau kita sebut aja FAKP, ini menjawab satu pertanyaan yang spesifik banget. Setelah kita singkirin semua efek berantai dari titik-titik di antaranya, masih ada nggak sih hubungan langsung yang signifikan antara titik awal dan akhir kita? Nah, ini bagian pentingnya nih. Perhitungan manualnya itu, wah rumit banget. Tapi tenang, itu bukan urusan kita. Fokus kita di sini bukan buat pusing sama rumusnya, tapi gimana caranya kita jadi jago baca output atau grafik yang dikeluarin sama software komputer. Justru itu skill yang paling kepake. Dan inilah saatnya. Yuk kita satuin kedua alat ini, fungsi autokorelasi, FAK, dan fungsi autokorelasi parsial, FAKP, biar kita lihat gimana mereka kerja bareng buat ngebongkar cerita lengkap dari data. Lihat deh bedanya. Di kiri, plot Faknik nunjukin batang-batang yang turunnya pelan-pelan. Ini tandanya efek total dari masa lalu itu masih kerasa lama. Tapi di kanan, plot Faknik langsung kepotong tajam setelah 1 atau 2 jeda pertama. Ini ngasih tahu kita kalau hubungan langsungnya itu sebenarnya cepet banget hilangnya. Jadi dua pola ini, turun perlahan lawan kepotong tajam itu alat diagnosis utama kita. Dengar ngenalin bentuk-bentuk ini, kita tuh jadi kayak dokter yang lagi mendiagnosis kondisi yang ada di balik data runtun waktu kita. Terus gunanya apa semua ini? Kenapa kita repot-repot diagnosis grafik-grafik ini? Apa sih untungnya buat bikin prediksi di dunia nyata? Fungsi-fungsi ini adalah fondasinya. Mereka bukan cuma ngerangkum hubungan internal data, tapi yang paling penting, mereka bantu kita ngecek satu properti kunci yang namanya stasionaritas. Gampangnya,
Data yang stasioner itu artinya sifat statistik dasarnya, kayak rata-rata dan variasinya, nggak berubah seiring waktu. Dan ini asumsi yang penting banget buat banyak model peramalan. Dan disinilah semua benang merahnya nyambung. Pas kalian lihat plot fact yang turunnya lambat banget kayak gini, itu lampu kuning. Sinyal kuat kalau data kalian itu non-stasioner. Dan kalau kalian nekat bikin model prediksi tanpa benerin ini dulu, hasilnya kemungkinan besar bakal ngaco. Jadi, paham soal pola-pola ini, turun pelan versus kepotong tajam, itu bukan sekedar teori. Ini langkah pertama yang krusial banget dalam analisis. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana kita nerjemahin bentuk-bentuk unik ini buat milih model peramalan yang paling pas, yang bisa ngasih kita prediksi terbaik soal apa yang bakal terjadi selanjutnya?